Gubernur siapa yang kasih izin itu daerah rawa-rawa jadikan daerah komersial itu bertanggung jawab juga. Lebih banyak menghasut yang buser-buser itu, jauh lebih banyak dosanya yang memfitnah itu bandingkan ulama itu untuk mengisi jiwa. Yang buser-buser itu memaki-maki, memfitnah luar biasa. Orang bilang KPK super kuat, ada lagi di atas yang super kuat, Yusuf Kala. Wih. Halo Detikers, kita jumpa kembali dengan saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Yusuf Kala. Tentu isunya seputar aktivitas beliau selama memimpin PMI di tengah pandemi dan menangani berbagai bencana di tanah air. Selain itu juga tentu tak lepas dari sosok Pak Yusuf Kala sebagai salah satu tokoh politik di Republik ini. Saya ingin mengkonfirmasikan sejumlah isu terkait pribadi beliau yang beredar di media sosial. Kita sapa langsung Bapak Yusuf Kala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ketemu lagi setelah 16 bulan. Iya. Pak, dulu sehari terakhir Bapak meninggalkan Istana Wapres. Saya bincang-bincang dengan Pak JK. Pak JK, saya sudah di swab loh, boleh saya lepas? Boleh, kita kan jarak juga hampir 2 meter nih. Nah, ini ada sejumlah isu aktual, terutama mungkin soal banjir nih Pak. Kemarin waktu banjir besar hari Sabtu di Jakarta, Bapak di mana posisi? Saya di rumah. Di rumah? Di rumah. Memang tidak ada agenda atau di rumah terpaksa karena banjir? Iya, hujan keras mau kemana pula. Dan juga dengan situasi begini, ya kan juga tidak bisa kumpul-kumpul, tidak bisa pergi dengan teman-teman, apalagi Sabtu. Biasanya Sabtu selalu olahraga, tapi tidak bisa. Biasanya kemana Pak kalau olahraga? Bukan itu. Biasanya main golf biasa dengan teman-teman. Ya main golf kan karena relatif jaga jarak juga ya. Itu Dan hobi lama terbuka. Ya, hobi lama yang bisa tetap aja setelah pensiun. Nah Pak, kalau terkait banjir khususnya itu Pak, ini kan banyak, meskipun banjirnya di luar wilayah, tapi selalu yang menjadi sasaran ini Gubernur Jakarta ini. Medsos tuh langsung ramai, ini emang nggak becus, nggak kerja, nggak apa. Padahal kan seingat saya Pak Jokowi, waktu pertama jadi gubernur tuh beliau persoalan banjir, kemacetan, itu lebih dari 50% sebetulnya persoalan pusat. Kan ada di pusat. Hanya sedikit saja kewenangan ada di wilayah Jakarta. Betul nggak Pak? Ya kan banjir selalu dari sungai. Sungai itu urusan pusat, sungai yang besar urusan pusat. Tentu juga pemerintah daerah bertanggung jawab. Tapi perluasan sungai atau membelokkan sungai itu memang karena itu di PU ada Balai Besar Sungai. BBS. Itu ada yang mengurus itu. Jadi semualah kita ini bertanggung jawab, bukan hanya pemerintah, PU, bukan hanya pemerintah daerah, masyarakat. Jangan buang sampah seenaknya, jangan membangun rumah di pinggir kali. Itu juga semua kita ini tidak ada yang bisa mengatakan dirinya, wah dia tidak bisa, hanya urusan pemerintah. Enggak. Masyarakat kita ini harus menyadari itu. Karena dulu sungai lebar, mungkin 50 meter, sekarang sisa 20 meter, karena dibangun rumah macam-macam. Itu klasik itu. Klasik itu. Jadi, tapi yang kita harapkan ialah bisa juga kita sebenarnya asal berani dan konsekuen, tegas. Waktu banjir Kanal Timur, saya perintahkan bangun dan harus selesai dalam waktu 2 tahun. Selesai. Dengan biaya sharing, pemerintah 2 triliun, Jakarta 1 triliun, 3 triliun.
selesai dalam waktu kurang daripada 2 tahun. Juga seperti kalau Anda ingat jalan banjir, jalan tol ke bandara, kan? Itu selesai 8 bulan. Kayaknya pemerintah harus bangun begitunya. Jadi kalau kita konsekuen, pemerintah konsekuen, apakah pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga memberikan akses ke situ. Karena Jakarta ini kan juga ibu kota negara. Jadi bukan hanya pemerintah daerah bertanggung jawab, keseluruhan bertanggung jawab. Masyarakat kota, pemerintah pusat, ini memang dibutuhkan koordinasi. Koordinasi bukan hanya di lingkungan Jakarta, tapi dengan Depok, dengan Tangerang, dengan Bekasi, dan daerah-daerah sekitar Bogor. Semuanya mempunyai suatu, mestinya bersatu untuk mengatasi. Ini klasik ini. Tiap tahun kita bicarakan itu. Untuk Ciliwung, 3 tahun terakhir kan mandek. Itu memang pemerintah pusat tidak bisa mempush Pemda DKI untuk segera menormalisasi Ciliwung itu. Dulu terakhir saya pertemukan juga antara PU dan DKI waktu sama si kantor. Setuju keduanya, walaupun memang ada berbeda istilah, ada normalisasi, ada naturalisasi. Saya bilang sudahlah, apapun istilahnya, yang penting banjir kan sederhana. Air yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Nah, atau yang keluar lebih kecil daripada yang masuk. Nah, jadi diaturlah, jangan, kalau yang masuk kan tidak bisa dihalangi terkecuali bendung ini dibikin di daerah Bogor. Ya, bendung daerah Bogor. Karena dan pemerintah sudah membangun itu bendung-bendung di daerah sekitar ini. Juga karena itu harus keluar juga harus banyak, karena itu seperti tadi saya katakan banjir kanal timur, banjir kanal barat, atau sungai diperlebar, itu semua. Dan yang juga sangat penting itu bagaimana kita di Jakarta ini lebih banyak hijau. Salah satu yang menyebabkan daerah Kemang itu sekarang tiba-tiba banjir besar, itu akibat dibangunnya mall mall Lipo di Kemang itu. Dulu kan itu rawa-rawa, tempat air meresap. Sekarang tidak ada lagi. Akhirnya ya tumpah ke rumah orang. Jadi mungkin ada pemasukan karena pajak dari pembangunan itu tapi akhirnya lebih banyak ongkos rakyat akibat banjirnya itu. Sama dengan lain, sama dengan penataan kota yang lain. Jadi di sini konsekuensi dari penataan kota yang baik gitu. Jadi gubernur siapa yang kasih izin itu daerah rawa-rawa jadikan daerah komersial itu bertanggung jawab juga. Ya nggak cuma mall, sekarang apartemen udah berderet-deret juga. Iya. Apa terkait banjir, kiprah PMI sendiri apa yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir? Ya kayak PMI itu kan kita mempunyai persiapan juga, dan karena ini rutin. Jadi pertama tentu menyelamatkan orang yang terlebih kita beberapa, apakah PMI Jakarta Timur, PMI di Bekasi, Tangerang, bekerja semua penyelamatan, juga memberikan dapur umum, mendirikan dapur umum itu banyak, itu 2-3 dapur umum mendirikan, kemudian juga menyiapkan sarana-sarana penyelamatan itu terjadi. Nah, kalau dulu Pak, PMI itu kan sering suka ada penggalangan dana masyarakat. Kayaknya dalam beberapa waktu terakhir nyaris nggak ada gitu kan. Padahal pos mungkin kan terus keluar. Iya. Dari mana itu? Sementara dari pemerintah juga pasti anggarannya itu kecil banget gitu kan. Anggaran pemerintah yang rutin hanya 2,5 miliar per tahun. Bulan, tahun. Tapi ya tentu ada juga kerjasama seperti kerjasama dengan BNPB mengatasi COVID, mereka juga membantu PMI. Tapi secara umum masyarakat membantu. PMI kan berada di tengah. Itu orang yang siap membantu, kemudian ada orang yang dibantu, maka yang melaksanakan itu PMI, menerimanya dan juga bikin program untuk membantu yang ini.
seperti di daerah bencana, PMI membuat sekolah, membuat rehabilitasi rumah, ada juga masuk ke situ, seperti itu. Juga bantuan dari kawan-kawan Pramera Internasional itu juga saya membantu. Jadi berjalan berada di tengah, tapi itu baru bisa kalau ada trust, ada kepercayaan. Kepercayaan itu kalau ada transparansi. Tadi kami ngobrol-ngobrol, jangan-jangan semuanya ditanggung Pak JK nih, Pak JK kan banyak uangnya gitu. Makanya memimpin PMI dipercaya gitu. Ya beberapa hal tentu saya bantu, pernah bantu, seperti kita melaksanakan penyemprotan disinfektan untuk menghadapi ini. Inilah penyemprotan yang terbesar kira-kira di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, Banjarmasin, dan di kota-kota lain. Kita membelikan 200 mobil ya penyemprot 250 mana kurang lebihnya penyemprot untuk dibagi seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Itu sumbangan pribadi Bapak? Bukan, juga masyarakat banyak nyumbang. Ya bahwa ada pribadi, kita suruh perusahaan saya untuk lengkapi mobil-mobil itu dengan alat pompa dan sebagainya, itulah. Atau kendaraan-kendaraan yang segala medan itu ya kita nyumbang sebagai perusahaan yang harus aktif dalam kegiatan sosial. Tuh, saya kalau berangkat pagi dari arah Depok suka kebagian tuh Pak, kesemprot di daerah Pasar Minggu tuh biasanya masih ada tuh jam 8. Sehingga istri saya sempat PMI selama pandemi kerjanya cuma nyemprot-nyemprot gini aja kali ya katanya. Karena virus itu kan berada di mana-mana. Kita tidak tahu dia ada di mana. Dan karena itulah maka semprot saja jalan-jalan pinggir jalan secara besar-besaran. Dan itu dilakukan di Cina, itu dilakukan di Jepang, itu dilakukan di Korea, itu dilakukan di Vietnam, itu dilakukan di banyak di Itali. Karena namanya ini kan menyebar dari virus. Virus itu tidak tahu ada di mana, begitu banyaknya. Bisa saya di jalan, bisa saja Anda berjalan, Anda ini masuk ke rumah, masuk lagi. Karena itu semua disterilisasi. Kantor-kantor harus disterilisasi. Kalau Anda lihat dulu awal-awalnya masjid itu kerjasama Pramera dengan DMI. Dewan Masjid Indonesia. Ya, meskipun kalau nggak salah WHO atau ada pakar pandemi itu bilang itu sia-sia, pekerjaan sia-sia untuk penyemprotan ini. WHO tidak merekomendasikan itu. Ya. Iya, tapi itu dilakukan di banyak negara dan berhasil. Nah, WHO dulu macam-macam. Dulu WHO yang mengatakan yang pakai masker hanya yang sakit. Lah, yang sakit kamu suruh sakit, justru yang sehat kasih masker. Kita bantah, kita lakukan itu. Saya bagikan itu masker ke wartawan-wartawan dulu dan pimpin reaksi di rumah. Karena itu menurut saya kalau menyebar kemana-mana, ya kita harus juga lawannya di mana-mana. Karena ada 3M dan 3T. 3M itu masyarakat, pakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Itu dilakukan oleh masyarakat. Artinya menghindari penyakit itu, menghindari. Kemudian pemerintah melakukan 3T, ya tes, telusuri, tracing, dan kemudian treatment. Tapi juga PMI melakukan disinfektan. Disinfektan itu penting sekali. Anda masih ingat, Trump malah mengatakan kita perlu disinfektan, kalau perlu kita minum. Walaupun itu sangat berbahaya tentu, tapi sampai begitu merasa pentingnya disinfektan itu. Karena yang bicara Trump dianggap orang gila aja waktu itu kan. Iya, itu sebenarnya salah untuk dimasukkan ke badan. Tapi kalau gedung-gedung, kalau masjid-masjid kita dengan DMI, gedung-gedung kantor, gedung sekolahan, itu semua dibersihkan oleh tim-tim PMI seluruh Indonesia. Nah Pak, 3M dilakukan, 3T ada disinfektan. Tapi kan sejak akhir tahun kemarin itu angka penularan COVID malah terus membludak. Apa yang kurang atau yang
yang belum dilakukan oleh pemerintah dari amatan Bapak? Cuma 3 hal yang bisa dilakukan, tidak ada lain. Cuma itu aja. Kemudian terakhir vaksin. Vaksin inilah ya harapan kita terakhir untuk orang imun. Nah, itu yang terakhir. Tapi itu makan tempo, makan waktu. Kalau kita ingin selesaikannya dalam waktu 1,5 tahun, maka minimum 1 juta sehari harus dilakukan. Dan itu masih perlu perbaikan sistem. Sekarang ini baru kurang lebih 50.000 per hari. Jadi sistem kita dan logistik kita yang mesti harus diperbaiki. Kalau tidak, maka bisa 2-3 tahun baru selesai vaksin. Itu makan tempo dan juga logistik tidak mudah. Semua orang sekarang bersaing untuk mendapat vaksin. Ini terkait vaksinasi, kemarin ada survei 45% masyarakat kita nggak mau divaksinasi. Iya, memang awalnya mereka ragu-ragu, tapi kan nanti kalau setelah melihat bahwa tetangganya sehat-sehat aja karena sudah vaksin, lama-lama ikut juga. Itu memang selalu awalnya begitu, bahwa ada orang ragu-ragu. Tapi kalau sudah melihat hasilnya menurun, maka dia akan ikut. Tidak perlu treatment khusus, ancaman dipidanakan. Nggak usah, gitu. Dia akan sendiri ikut itu. Optimis Pak ya, karakter masyarakat kita seperti itu. Sama dengan dulu juga begitu, zaman Belanda waktu cacar, kalau ada menteri cacar, itu orang sampai sembunyi di hutan, tidak mau cacar. Kemudian ya dipaksakan lah. Nah kemudian cacar hilang. Kejadian ada pernah satu kampung katanya lari ke. Iya. Tapi sekarang saya kira masyarakat umum kan belum, baru tenaga kesehatan dan orang-orang tua kayak saya. Tapi ada faktor psikologi politik Pak sebetulnya. Kenapa mereka menolak? Kenapa? Terkait produsen vaksinnya itu Sinovac. Selain soal keampuhan yaitu karena dari Cina-nya itu. Sebagian masih sentimen betul sama Cina. Padahal PMI kemarin saya baca berita terima sumbangan dari Cina, no problem. Iya. Apa sih yang tidak dibuat di Cina? Mulai orang dari kaki, sepatu sampai ke baju semua juga sebagian besarnya. Sebagian besar ya, buatan Cina. Kalau Anda ke toko-toko di Amerika pun, toko kelontongan, Anda buka begitu Cina. HP yang kita pakai Apple juga assembly-nya di Cina. Dan Cina merupakan industri dunia. Dan itu sudah kualitasnya tinggi. Kalau teknologi Cina sudah sampai ke Mars, apalagi yang Anda ragukan tentang teknologi mereka, bahwa mereka kualitasnya tidak sebaik daripada mungkin Amerika, Eropa, tapi yang paling penting dapat dipakai. Bahwa memang ada KW1, KW2, KW3, ya itu istilah-istilah orang yang yang memang ada kenyataan juga ada, tapi yang tentu pemerintah memilih yang terbaik. Dan itu bukan hanya Indonesia memakainya, dipakai di Turki, dipakai Brazil, dipakai di banyak negara lain. Kalau Bapak nanti akan memilih vaksin mana Pak? Saya sudah divaksin di rumah sakit, karena umur saya sudah 70 kan, di rumah sakit umum di Kencana, Wahidin, rumah sakit URCM. Karena sekarang kan orang masih nunggu, katanya nunggu vaksin yang datang belakangan nih. Apalagi disebut kita juga dapat jatah dari Pfizer yang katanya terbaik. Pada pengen yang itu, makanya ada ya ini nunggu aja vaksin mandiri aja nanti yang diadakan sama swasta. Ya ada orang begitu, betul. Tapi kita kan butuh waktu penting. Makin lambat Anda, makin potensi kena bisa terjadi. Kalau makin cepat Anda vaksin, itu makin cepat juga Anda imun. Pak, saya mau isu lain Pak, menyangkut pribadi Pak Yusuf Kalla ini. Akhir pekan kemarin muncul cuitan-cuitan dari politisi PDIP. Apa itu? Ibu Dewi Tanjung. Betulnya mungkin isu basi juga sih ya, kan ada beberapa kali disampaikan. Tapi saya ingin respon langsung dari Pak JK terkait kasus RJ Lino, bahwa Pak RJ Lino sudah 5 tahun menjadi tersangka tapi tidak ditahan dan kasusnya tidak jelas kelanjutannya. Oh ini gara-gara
backupnya Pak JK katanya. Karena dulu waktu Pak RJ menjadi dirut juga rekomendasinya dari Pak JK. Betul nggak? Yes. Ya, pertama betul atau tidak saya merasa tersanjung. Jadi si siapa tadi itu Dewi Tanjung. Dewi Tanjung berarti memuji saya bahwa saya bisa mengontrol KPK. Nah, itu kan sanjungan bahwa saya begitu powerful sehingga bisa mengontrol KPK. Pada saat tidak pernah berbicara itu, tapi ini sanjungan juga sebenarnya. Jadi saya tersanjung saja. Ya namanya Tanjung ya hampir tersanjung. Tapi sebetulnya hubungan Bapak dengan Pak RJ ini seperti apa sih Pak? Ya seperti biasa, banyak zaman itu banyak di BUMN saya kenal baik. Saya kenal orangnya, dia memang ahli pelabuhan dan dia menunjukkan pelabuhan pada waktu itu. Dan saya yakin apa yang dituduhkan itu tidak benar. Karena itu bukan 5 tahun dia tersangka dan karena tidak ada buktinya. Jadi KPK tidak bisa mempunyai bukti. Kalau KPK tidak punya bukti, gimana bisa dihukum itu orang? Bahwa dikatakan merugikan negara, apanya merugikan negara? Sedangkan itu barang sudah berproduksi, keren-keren itu, dan itu perlu. Jadi ya gitulah. Dan sebetulnya ada contoh kasus seperti Pak RJ Lino ya Pak ya, terkait kebijakan itu. Mantan dirut Pertamina Ibu Karen kan juga ditersangkakan, pidana, tapi akhirnya dibebaskan oleh bebaskan, tidak ada bukti, tidak bukti bersalah. Karena kebijakan tidak bisa dipidana. Iya. Tidak bisa. Bapak juga dituding di luar soal mengintervensi KPK terkait kasus Pak RJ Lino itu membiarkan sejumlah Siapa? Ustadz para dai penceramah di waktu Bapak masih berkuasa untuk terus membuli pemerintah sampai sekarang, sehingga apa hubungannya dengan saya? Karena Bapak sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia katanya. Ketua Dewan Masjid tidak mengatur siapa yang berceramah, siapa tidak berceramah. Itu masing-masing masjid itu independen karena dibangun masjid berbeda dengan katakanlah di beberapa negara kayak Malaysia atau Brunei atau Saudi, Kuwait. Di sana masjid dibangun pemerintah, jadi pemerintah mengatur siapa yang berceramah. Kalau di sini sebagian besar masjid dibangun oleh masyarakat dan komunitas. Dialah yang mengundang dai-dai, dan alhamdulillah semuanya baik dai-dai. Bahwa ada satu dua yang keras, ya itu pandangan dia. Jadi ya semua itu sanjungan sebenarnya. Saya berterima kasih, bilangin sama siapa namanya Tanjung tadi, bilangin terima kasih banyak atas sanjungannya. Wah, begitu banyak kekuasaan saya luar biasa. Wah, luar biasa saya ternyata ya, di pandangan orang bisa mengontrol KPK itu luar biasa itu. Kalau dai dari luar kan memang ceramahnya juga materinya sudah disiapkan sama pemerintah gitu kan ya. Dan tidak mereka digaji sama pemerintah. Ya. Siapa sih dari luar yang menghasut kan? Enggak. Ada. Semua nggak baik saja. Lebih banyak menghasut yang buser-buser itu, jauh lebih banyak dosanya yang memfitnah itu dibandingkan ulama itu untuk mengisi jiwa. Yang buser-buser itu memaki-maki, memfitnah luar biasa. Jadi tolonglah siapa yang bisa memperbaiki itu. Itulah sebenarnya sumber daripada segala macam kekacauan buser-buser itu. Menarik ya soal buzzer. Itu kan juga sudah muncul sejak Bapak menjadi Wapres periode kedua kan Pak ya? Iya, sebenarnya besar itu mulai pada waktu kampanye. Ya itu biasa saja, bagaimana memuji orang atau mencela lawannya. Nah, tapi tidak berhenti setelah pemilu, mestinya berhenti setelah pemilu rawan-rawan ini, tapi tidak berhenti menjadi geng yang dipelihara, yang dibayar untuk mengkritik siapa yang membuli siapa yang mengkritik. Gitu. Tapi ketidakberhentian itu kan juga dilakukan dua pihak kan Pak? Karena buktinya misalnya sekarang Pak Prabowo, Pak Sandi sudah masih kabinet,
yang mengkritik pemerintah keras, yang kubu dari pemerintah yang mengkritik apa yang dilakukan ini juga terjadi itu. Ya, ini Nggak cuma itu, malah terhadap Pak Anies Baswedan pun kan akhirnya begitu. Oh iya. Antara yang pendukung dan ini saling serang gitu kan. Iya, itulah karena teknologi. Karena itu Anda dari detik, termasuk Anda yang memfasilitasi kan. Karena Anda yang membuka kesempatan mereka kasih komentar. Jadi kalau mau tutup besar itu, ya Anda jangan kasih kesempatan. Jangan dikasih ruang, Ya, untuk semakin viral gitu ya. Kalau Twitter Amerika melarang Twitternya Trump untuk agar jangan ada fitnah di antara masyarakat, itu kan bagus terjadi. Jadi kalau detik itu membatasi yang tidak benar, itu hoax yang tidak benar, itu kan bagus untuk masyarakat. Tapi kami sih memang ada, bukan cuma kami ya, hampir semua media juga punya yang program anti hoax itu kan. Hoax or not gitu kan. Iya. Mana yang beredar di media ini hoax, kita semacam klarifikasi. Ya mungkin bukan hoax tapi memaki-maki gitu ya. Itu kan juga sama efeknya hoax itu. Pak, terakhir Pak, terkait soal kritik. Ini kan bermula dari keluh kesah Pak Kwik Kian Gi. Meskipun beliau sebetulnya sih sudah menghapus tuh ya, mengganti rasa takut untuk mengkritik menjadi tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Tapi kemudian viral dan Bapak ikut mengomentari dan Presiden menjawab dan sekarang revisi Undang-Undang ITE. Tapi saya ingat saya 2016 ketika Bapak Wapres sebetulnya undang-undang itu direvisi kan Pak? Iya, waktu 2016 mungkin belum sebanyak ini yang besar-besar itu, belum saling fitnah gitu kan. Nah, memang sudah ada. Seperti saya katakan tadi, besar-besar mulai muncul setiap pemilu, kampanye. Mereka siapkan ruang, tapi tidak berhenti setelah, mestinya kalau sudah terpilih, ya sudahlah kan, tidak perlu lagi artinya membuat itu kan sudah terpilih, tidak perlu pencitraan yang macam-macam, tidak perlu lagi merusak nama orang, ya. Setelah ini biar demokrasi berjalan dengan baik, karena itulah salah satunya demokrasi kita, indeks demokrasinya menurun. Tapi indeks demokrasi kita menurun kan salah satunya soal isu intoleransi Pak, dan penutupan ormas kalau nggak salah itu ya, pelarangan ormas itu. Ya itulah semuanya lah. Pelarangan ormas juga ada hubungannya dengan isu-isu macam-macam diterbitkan itu, isu-isu. Nah, salah satu pasal di Undang-Undang ITE yang dipersoalkan kan terkait pencemaran nama baik. Nah, tadi apa yang saya tanyakan ke Bapak itu, cuitan-cuitan Ibu Dewi Tanjung dari PDIP itu kan, mungkin kalau tidak ada lagi wacana untuk merevisi, ini kan Bapak sebetulnya dicemarkan nama baiknya dengan tudingan-tudingan semacam itu. Saya kira enggak, sekali lagi dia menyanjung saya. Makanya Bapak nggak merasa untuk melaporkan Ibu? Enggak perlu saya laporkan, kan dia menyanjung. Luar biasa itu sanjungannya itu. Orang bilang KPK super kuat, ada lagi di atasnya super kuat, itu kalah. Wih. Tapi secara pribadi kenal nggak sih Pak? Enggak sama sekali enggak. Ini apapun dia dikomentarin, apapun diserang sama dia. Nah itu kerjanya orang yang syirik. Orang syirik memang begitu. Tidak mau lihat orang baik, dia hanya merasa baik sendirian dan memfitnah semua orang, dan itu dosanya luar biasa itu. Dalam Islam kan al-fitnah tu asyaddu minal qatl kan. Jadi fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi biarlah dia mendapat dosanya nanti belakang hari. Dipersilakan. Baik, Pak Yusuf Kalla, terima kasih banyak sudah berkenan menerima kami dari Detikam berbincang-bincang, sekaligus mengklirkan sejumlah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan Pak Yusuf. Iya, terima kasih. Semoga tetap sehat ya Pak ya, di tengah pandemi. Iya. Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam.